وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 3 Rabiul Tsani 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 September 2025, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazdakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah.
Malam hari ini kita akan memasuki tafsir rinci ayat per ayat dari surat Abasa. Malam hari ini kita akan mengkaji ayat yang pertama yang ada di dalam surat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Abasa wa tawalla. Abasa artinya apa? Dia bermuka masam. Wa tawalla, dan berpaling. Berpaling itu maksudnya memalingkan apa? Muka. Ayat ini adalah pembuka dari surat Abasa. Dan di dalam ayat ini adalah sebuah pembukaan yang unik serta menarik. Kenapa kok unik dan menarik? Karena tidak disebutkan subjek yang bermuka masam dan memalingkan mukanya. Jadi siapa yang mukanya masam itu siapa? Kemudian berpaling atau memalingkan mukanya itu karena ada apa? Ini sebenarnya peristiwa tentang apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah pembukaan untuk surat yang mulia ini dengan sebuah pembukaan yang menarik perhatian orang yang membacanya atau orang yang mendengarnya. Ketika orang penasaran dengan kelanjutan dari kalimat pertama itu, maka dia akan fokus. Dia akan memperhatikan dengan seksama materi yang akan disampaikan berikutnya. Kalau dalam dunia jurnalistik itu ada istilah lead. Kenapa? Lead. Tulisannya L-E-A-D. Leyat. Leyat. Bacanya apa? Lead. Lead itu semacam pengantar sebuah artikel atau sebuah berita. Jadi biasanya wartawan itu ingin supaya pembacanya itu penasaran. Kalau penasaran dia mau baca sampai selesai. Ya. Sehingga dia akan membuat paragraf pertama itu berisikan konten yang menarik. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini membuat sebuah pengantar yang unik dan menarik. Tanpa disebutkan siapa orangnya. Ya. Dan dari sini kita belajar bahwa seorang penulis atau seorang pengisi pengajian itu seyogianya dia mengawali pengajiannya dengan sebuah pembukaan yang menarik. Karena kesan pertama sangat menentukan. Jadi kalau ada jamaah ngantuk pas pengajian, salah ya siapa? Salah ya siapa? Salah dewek apa salah ustate? Kompleks. Ada kemungkinan yang salah ustate, ada kemungkinan yang salah
Jamaah ada kemungkinan yang salah, loro-loro nih. Ya. Jadi seorang ustadz, seorang mubalik, seorang khatib, seorang dai, itu dia punya tanggung jawab moral. Bagaimana membuat jamaahnya itu mau menyimak, mau memperhatikan materi pengajian yang disampaikan. Nah, salah satu triknya yang bisa kita ambil dari surat Abasa adalah membuat pembukaan yang menarik. Membuat pengantar yang bikin audiennya jadi nopo? Penasaran. Sehingga seakan-akan dia itu kayak nggak bisa bangkit kecuali setelah selesai pengajian. Jadi dia kayak ada magnet di mana? Di bawah dia duduk. Jadi mau gerak itu, wah eman-eman, bukan sing ketinggalan. Ya, bu ada yang terlewat. Sehingga tahu-tahu nggak kerasa, loh, jeneng wis rampung. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Jadi ada orang, wis rampung jeneng, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu kemungkinan kedua lah. Kemungkinan pertama saking apa? Saking fokus, saking asyik, sehingga nggak ngelihat apa? Jam. Ada sebagian orang bolak-balik deleng apa? Jam. Itu yang orang rampung-rampung. Jadi seakan-akan kayak duduk di atas apa? Bara api. Saking membosankannya. Kemungkinan yang pertama karena saking fokus. Nah, kemungkinan yang kedua, napa? Turu. Ngerti-ngerti wis apa? Wis bubar. Disenggol kaca, wis bubar. Ya. Jadi dari awal surat Abasa ini kita bisa belajar lead. Ya, sebuah pengantar atau pembuka dari tulisan, artikel, atau dari pengajian yang menarik dan menggugah para pembaca atau para pendengar. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, abasa wa tawalla. Apa tadi artinya? Dia bermuka masam dan memalingkan mukanya. Di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah. Kok bisa? Kok bisa dari kalimat abasa wa tawalla kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat istimewa dan mulia di hadapan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak secara langsung. Kalau menegur secara langsung niku pripun? Kamu kenapa cemberut? Niku secara napa? Langsung. Kamu kenapa memalingkan muka? Kalau dalam bahasa Arab itu abasta wa tawallaita. Langsung kepada orang yang ada di hadapannya. Dalam bahasa Arab namanya mukhatab. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala
menggunakan kata kerja untuk orang ketiga. Al-ghaib. Menggunakan kata abasa, dia. Siapa dia? Watawalla, dia memalingkan bukannya. Siapa dia? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak secara langsung. Bukan teguran yang keras, bukan teguran yang menusuk hati. Seperti kalimat tadi, abasta wa tawallaita. Kamu kenapa? Kok cemberut? Kamu kenapa? Kok memalingkan mukamu? Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat istimewa. Beliau adalah sosok yang sangat mulia. Dan itu bisa kita pahami dari teguran yang halus oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pun juga sering merasakan kalau kita akan menegur seseorang yang sangat kita hargai dan kita hormati, pripun? Hati-hati banget. Akan merancang nopo? Kalimatnya, mencari waktu yang pas, mengatur raut mukanya. Ya. Jenengan kayak gitu sama istrinya jenengan? Boten. Berarti istrinya jenengan nggak istimewa ya? Ya. Jadi semakin tinggi kedudukan seseorang di hati kita, maka kita akan semakin hati-hati di dalam menegurnya. Coba jenengan pengen negur bos, pripun? Wah, boleh muter-muter gue. Prologe gue jan. Bolak-balik. Nuwun sewu. Nyuwun pangapunten, tidak bermaksud untuk napa? Menyinggung perasaan jenengan. Tidak bermaksud ingin menyakiti hati jenengan. Jadi prolog kayak dawa banget. Begitu ya jenengan menegur istri ya? Oh, belum bisa. Dalam proses insyaallah. Bahkan dirancang kalimatnya. Ya. Dan bolak-balik mungkin, wah ini kayaknya nggak pas ini. Ganti lagi. Ini nggak pas sih, ganti lagi gitu. Jadi Allah Azza wa Jalla menegur nabinya dengan teguran yang halus. Karena Nabi kita Muhammad SAW punya kedudukan yang istimewa. Apakah layak Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala? Sangat layak. Kok bisa sangat layak? Iya. Karena Nabi kita Muhammad SAW saat bermuka masam kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, itu bukan karena Nabi SAW meremehkan beliau, bukan. Jadi motifnya itu bukan karena meremehkan, merendahkan, menghina seorang sahabat yang buta, yang tunanetra, bukan. Nabi SAW itu bermuka masam karena beliau sedang fokus. Fokus nopo? Fokus dalam sebuah aktivitas yang sangat mulia. Nopo? Mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Seandainya pembesar-pembesar Quraisy ini sampai masuk Islam, efek positifnya besar nopo mboten? Wah, pol.
Besar banget. Ada maslahat yang luar biasa. Seandainya para pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islam. Lah ketika Nabi SAW lagi fokus seperti itu, kok ujuk-ujuk disela? Manusiawi napa mboten kalau kita cemberut? Manusiawi. Jenengan ini lagi fokus. Fokus ngapa? HP-an loh. Fokus apa ya? Fokus kerja. Fokus kerja. Ada tugas dari kantor misalnya. Harus segera diselesaikan. Nggak selesai di kantor. Akhirnya dibawa ke rumah lagi fokus nih. Deadline-nya besok jam 6 pagi. Tahu-tahu anak jenengan datang. Minta ngapain? Dirdiran. Gimana kira-kira jenengan? Cemberut atau tidak? Enggak, Ustaz. Senyum. Kan lebih ngaji, Ustaz. Ya. Itu kita akan wajar. Sesuatu yang wajar. Ya. Dan saya tanya sama jenengan. Keimanan Abdullah ibnu Ummi Maktum kuat apa badan? Kuat. Keimanan Abdullah ibnu Ummi Maktum itu kuat. Seandainya saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memenuhi keinginan ibnu Ummi Maktum untuk ngajari dia baca Quran. Seandainya saat itu Nabi SAW tidak ngajari ibnu Ummi Maktum Quran sesuai dengan permintaannya, kira-kira beliau akan murtad apa badan? Tidak. Sehingga kan secara hitung-hitungan prioritas. Prioritas dalam strategi dakwah itu ya mestinya yang didahulukan yang mana? Yang pembesar suku Quraisy. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermuka masam bukan karena merendahkan ibnu Ummi Maktum, tapi karena beliau ada misi besar yang pengen beliau selesaikan. Akan tetapi pun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua uswatun hasanah. Napa artinya? Suri teladan yang terbaik. Jadi kalau orang sudah dijadikan sebagai panutan, hal-hal yang buat orang lain biasa, buat panutan ini tidak biasa. Ya, jadi standarnya lebih nopo? Lebih tinggi. Saya ulangi, orang itu kalau sudah dijadikan panutan, melakukan hal-hal yang biasa buat orang lain, bisa jadi itu luar biasa. Contoh kayak jenengan misalnya. Ya. Misalnya ya biasa, bukan tokoh, bukan apa. Keluar rumah hanya sekedar pakai apa? Singlet. Ya, biasa nopo betul? Biasa. Apa kan biasa. Enggak ini sing kaya gue siapa? Gubernur. Terus apa maning? Kiai. Itu kira-kira gimana? Ya ora pantas lah ya. Ora pantas. Jadi standarnya itu beda.
Rasulullah SAW itu adalah panutan untuk umat sedunia. Sehingga standar beliau itu tinggi sekali. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ditegur. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW punya tujuan mulia di balik itu semua. Oke. Abasa wa tawalla. Bermuka apa? Masam. Berarti kalau bermuka masam itu ditegur oleh Allah, seharusnya muka kita nopo? Kebalikannya masam nopo? Hah? Manis. Apa maning? Berseri-seri. Apa maning? Cerah. Mesem. Menyenangkan. Berarti dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Bahwa seorang muslim itu seharusnya bermuka ceria. Karena apa? Karena bermuka masam ditegur sama Allah Azza wa Jalla. Seharusnya seorang muslim itu dalam kesehariannya urusan raut muka itu harus diperhatikan. Kadang-kadang ada sebagian orang itu tidak menyadari bahwa ekspresi wajah itu bisa menghasilkan pahala atau sebaliknya, nopo? Menghasilkan dosa. Apalagi dalam kondisi banyak tekanan seperti ini. Tekanan ekonomi, apalagi tekanan politik, tekanan sosial, tekanan dari istri, tekanan dari tetangga, tekanan dari anak, banyak banget tekanannya. Akhirnya kita nggak sadar ketemu sama tetangga, cemberut. Dia sudah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Loh Pak, dia dijawab, ngapa wani apa? Astagfirullah. Halus malah ngegas. Itu kadang-kadang kita nggak sadar. Padahal seorang muslim itu sangat dianjurkan untuk bermuka apa? Manis. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah apa? Sedekah. Sedekah niku artinya apa? Menghasilkan pahala. Ya, menghasilkan pahala. Makanya Rasulullah SAW itu senyum. Pernah ada seorang sahabat bercerita, wa ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi. Kata sahabat itu, sejak aku masuk Islam, setiap ketemu sama Rasulullah SAW mesti tersenyum. Setiap ketemu. Berarti siang apa malam? Siang malam. Pagi apa sore? Pagi sore. Ya. Coba jenengan bayangkan bangun tidur langsung senyum. Sakit? Sakit betul? Angel loh. Angel. Nek orang percaya, begitu bangun tidur langsung apa? Ngilo. Langsung ngaca. Kemudian latihan senyum. Angel pol. Ya. Praktekkan itu coba. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala kondisi, ketemu sama sahabatnya tersenyum. Ya, ya tentunya ada kondisi-kondisi beliau serius, ada. Ya, masa ketika perang tersenyum? Ketika agama Allah Azza wa Jalla dilecehkan, masa tersenyum? Ya enggak. Cuman lebih banyak apanya? Senyumnya.
lebih banyak berwajah cerahnya. Ada momen-momen tertentu beliau serius, ada momen-momen terbatas. Tapi dominan senyumnya. Itu yang seharusnya dipraktikkan oleh seorang muslim. Sayangnya, ada sebagian orang kebalikan. Ya. Begitu ngaji malah jadi sangar. Ya, ketemu karo sapa bae medeni. Aku lu jadi maras ketemu karo Pak Anu kayak bareng ngaji. Biyen biasanya sumeh sih ki. Medeni banget kayak wong. Itu ajaran dari mana? Ya. Ajaran Rasulullah SAW nggak seperti itu. Ya. Apalagi kalau kita kepada orang-orang terdekat kita. Sinten? Istri. Kenapa nih? Ya. Suami kepada istri. Terus? Istri kepada suami. Orang tua kepada anak. Anak kepada orang tua. Sudah itu yang deket-deket dulu coba kita praktekkan. Ya. Siap nama badan? Hah? Siap badan? Insya Allah. Ya. Mulai kapan? Ya mulai engkau ge. Jenengan bocengan, bojone suwe banget ditenteni. Coba kira-kira jenengan nanti begitu istri jenengan datang, ditenteni wis janjian. Begitu sampai ke masjid, Bu, barisa langsung ya, langsung. Ya. Nggih, Pak, nggih. Ternyata ngenteni nganti 10 menit. Ya. Nganti seperempat jam. Kira-kira jenengan masih bisa senyum napa mboten? Hah? Bisa? Masalah. Jajal Bu, dites Bu. Apalagi datang-datang ditanya, loh, tadi katanya habis bisa langsung. Anu ketemu kancane, ana wong 5. Astagfirullah. Kepada orang-orang terdekat kita, latihan apa? Latihan bermuka cerah. Apalagi kepada orang-orang yang pengen belajar. Dalam kisah ini, Ibnu Ummi Maktum menyela proses Rasulullah SAW mendakwahi pembesar suku Quraisy dalam rangka nopo? Belajar. Jadi Ibnu Ummi Maktum itu memanggil-manggil Rasulullah SAW. Itu tujuannya pengen belajar. Berarti ada penekanan khusus bagi seorang guru kepada siapa? Muridnya. Jadi seorang guru itu seharusnya bermuka apa? Manis. Bermuka ceria. Kepada siapa? Kepada murid. Ya. Sehingga kalau muridnya datang disambut dengan apa? Senyuman. Ya. Muridnya belum datang, gurunya sudah apa? Sudah datang. Setiap muridnya yang datang di apa? Disalami. Ya. Disambut dengan hangat. Ketika ada yang bertanya di kelas, diapresiasi. Sehingga murid itu belajar dengan apa? Dengan senang. Ya. Kenapa? Karena dia merasakan kehangatan dari gurunya. Gurunya jenengan kados niku napa mboten? Ya, mudah-mudahan Ustaznya. Loh, kira-kira kalau gurunya ramah itu muridnya hormat mboten? Hah? Hormat. Ada sebagian guru itu mengira ben dihormati murid kudu killer. Enggak seperti itu. Itu muridnya bukan hormat, tapi takut. Mulane ban motore digembes. Kalau hormat enggak seperti itu. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.